Halo Sobat Pujungan, jumpa lagi di channel Pujungan. Di video Pujungan kali ini, kembali gua akan menceritakan sebuah kisah yang horor dan misteri. Dan kisah ini gua dapat dari sobat kita yang bernama Herman. Kisah Herman ini dialami dia ketika dia sedang melakukan perbuatan jahat bersama dengan sahabatnya Ardi. Perbuatan apa yang mereka lakukan berdua? Nanti kita simak ya di ceritanya ya. Jadi di sini gua akan ceritakan dulu alurnya dari awal ya. Ardi dan Herman ini berteman sudah lama ya. Mereka bersahabat sejak kecil. Herman ini terkenal anak yang baik, sedangkan si Ardi ini terkenal anak yang nakal. Suatu ketika Herman menghampiri si Ardi untuk meminta pekerjaan kepada Ardi, karena setahunya Herman, Ardi ini ada pekerjaan, ibaratnya bisa dikatakan pekerjaan tambahan yang menghasilkan, meskipun dia nggak tahu yaitu kerja apa. Sedangkan mereka ini sebenarnya masih SMU ya, mereka ini belum bekerja, tetapi Ardi terlihat sepertinya dia bekerja, tapi tidak tahu di mana bekerjanya. Si Herman pun menghampiri Ardi untuk meminta pekerjaan supaya dia bisa mendapatkan pendapatan. Kebetulan si Herman ini sedang butuh duit nih, karena Herman ini tergolong keluarga yang menengah ke bawah atau keluarga miskin lah ya. Kemudian Ardi berkata kepada Herman, gua bisa nih kasih lu kerjaan, tapi kerjaannya ini rahasia ya, lu nggak boleh ketemu sama siapa-siapa. Mendengar si Ardi berkata seperti itu, akhirnya Herman mengiyakan kalau dia akan menjaga rahasia mengenai pekerjaan ini. Kemudian si Ardi berkata, oke, kalau lu bisa nyimpan rahasia, lu gimana kalau ikut gua kerja nanti malam? Terus si Herman bingung kan, kerjanya apa? Gampang kok, kita akan membegal orang di malam nanti nih. Kaget kan si Herman, wah ternyata ini kerjaan sampingannya si Ardi ya, jadi begal ya. Mendengar seperti itu, Herman sedikit kaget dan terkejut ya. Wah, ini kan tindakan kriminalitas. Sedangkan kita kan masih anak SMU ya, nggak boleh berbuat jahat seperti ini. Dia ngomong sama si Ardi kan. Tapi si Ardi bilang, kalau lu nggak mau ya udah. Ini buktinya gua selama ini kerja seperti ini aman-aman aja kok. Nggak ditangkap polisi, nggak diapa-apain. Gua masih bisa berkeliaran di luar gitu kan. Nggak ada yang nangkap gua gitu kan. Terus si Herman mikir lagi kan, waduh gimana ya. Terus kerjanya apa nih? Kita begal seperti apa? Gampang kok, nanti kita akan datang ke sebuah lokasi yang sepi. Nanti di sana kita akan mencari mangsa nih. Kita mencari ibu-ibu atau perempuan muda yang lewat. Kita akan begal di sana. Tapi kalau ketemu laki-laki ya nggak apa-apa. Siapa tahu laki-lakinya kan tergolong yang mentalnya lemah ya, yang bisa dibegal ya. Tapi target utama sih ibu-ibu dan perempuan nih, karena itu yang lebih gampang. Mereka biasanya kalau dibegal itu cepat menyerah dan tidak ada perlawanan. Mendengar instruksi dari si Ardi, Herman pikir kan, wah ini perbuatan jahat. Satu sisi hatinya mengatakan tidak, tapi satu sisi dia butuh pemasukan ya, butuh uang ya untuk mencukupi kehidupannya dia. Kemudian dia berpikir, dia bilang gini sama si Ardi, oke lah kalau emang seperti itu, gua pikir dulu nanti sore menjelang malam gua akan kabarin lu deh gitu kan. Akhirnya Herman pun pergi ke rumah Ardi untuk menginfokan kalau dia mau ikut begal malam ini. Akhirnya mereka pun bertemu ya di malam hari di rumahnya si Ardi. Kemudian mereka bergegas menuju ke lokasi di mana mereka akan melakukan kegiatan begal atau kegiatan kejahatan ya, menodong gitu ya, atau mencuri motor di sana. Jam 12 malam mereka tiba di lokasi. Si Herman berkata, memang jam segini kita harus beroperasi. Iya, karena jam segini itu adalah jam yang paling bagus kita untuk mencari mangsa. Ini jam-jam sepi, dan jam-jam seperti ini biasanya gampang lah kita kalau misalnya begal orang, nggak ketahuan sama orang lain kalau kita berbuat kejahatan. Terus dengan polos Herman sih ya iya aja ya. Herman ditugaskan Ardi untuk memegang samurai. Takut bila nanti misalnya korbannya berontak, tinggal si Herman tuh yang membuka samurai untuk menodongkan supaya korbannya ini diam dan menyerah ya. Jadi itu fungsi samurainya. Kalaupun memang terjadi perlawanan ya nggak apa-apa, ditebas aja gitu, entah badannya atau tangannya atau apa-apanya. Pokoknya fungsi samurai ini untuk melukai korban bila korban melawan.
Mereka menunggu, dan tibalah korbannya lewat. Mereka lihat, wah ini korbannya perempuan, pas ini, seperti apa yang mereka harapkan. Itu terlihat dari helmnya. Helmnya itu kan, biasa kalau perempuan pakai helm kan kelihatannya rambutnya masih ya, di bawahnya helm ya. Nah mereka lihat seperti itu, wah ini perempuan ini, dari bodinya pun ketahuan kalau perempuan. Kemudian dengan percaya diri dan penuh pengalaman, karena si Ardi ini kan ternyata suka begal ya, dia menghampiri perempuan itu dan berkata, "Stop! Serahkan motormu atau nyawamu melayang," katanya si Ardi ya kepada perempuan itu. Dan si Herman pun bergegas dari belakang Ardi itu membantu si Ardi, serta dia menodongkan samurai ya di leher korban. Kemudian setelah mengatakan seperti itu, korbannya pun turun dari motornya. Setelah dia turun, dia membuka helmnya kan, dia membuka helmnya pelan-pelan gitu kan. Wah, dia buka helm nih gitu kan. Ini siap-siap kan si Herman, takutnya dia melawan kan. Pas helmnya udah mulai kebuka setengah, kebuka semua, ternyata korbannya itu, perempuan ini, memiliki wajah yang hancur penuh dengan ulat dan belatung. Melihat wajah dari perempuan itu penuh dengan belatung ya, yang nyaris busuk dan berbau itu, Herman dan Ardi lari ngibrit sekencang-kencangnya. Herman pun lari melemparkan samurainya ya, karena udah ketakutan sekali melihat seperti itu ya. Kemudian mereka berlari dengan kencang dan terjatuh, karena ada batu besar ya di depan mereka. Mereka tendang gitu, jatuh. Herman dan Ardi pun jatuh ke lantai, dan perempuan itu masih mengejar mereka. Mereka melihat perempuan itu ternyata memiliki badan yang lobang, atau badan yang berlobang gitu ya. Jadi ada lobangnya gitu ya, besar di belakangnya. Sepertinya perempuan ini adalah sendal bolong ya. Wah, mereka kaget ya. Kemudian Herman saking takutnya itu ya, dia pun lari sendirian meninggalkan si Ardi. Pokoknya dia berlari sekencang-kencangnya, dan dia menemukan area yang cukup ramai di sana ya. Udah mulai banyak orang di area situ ya. Dia pun merasa wah lega. Akhirnya terlepas dari kejaran perempuan tadi ya, setan tadi itu ya, sendal bolong tadi. Kemudian dia pulang ke rumah. Dia berharap Ardi pun selamat ya sampai di rumah. Di rumah dia beristirahat. Kemudian besok pagi dia kaget. Dia dihebohkan dengan berita di televisi yang menyiarkan bahwa ada seorang begal laki-laki yang ditemukan tewas di pinggir jalan. Dia melihat ciri-ciri laki-laki ini dan dia tahu bahwa itu adalah si Ardi yang mati. Dan menurut warga sekitarnya ya, ini korban ini itu mati karena binatang buas. Karena terlihat dari wajahnya yang penuh dengan cabikan dan penuh dengan lebam ya, seperti dipukuli dan seperti dicakar-cakar gitu ya. Jadi seperti ya, memang seperti dicakar binatang buas gitu. Tetapi Herman yang tahu peristiwa sesungguhnya hanya terdiam. Dia tahu temannya Ardi mati bukan karena hewan buas, tetapi mati atau meninggal karena sosok perempuan itu ya, yang mereka temuin di waktu mereka melakukan kejahatan ya, saat mereka membegal itu ya. Di situ dia kaget dan dia tobat. Dia tidak mau lagi berbuat jahat, dan dia pun sekarang bekerja mencari pekerjaan yang halal dan stoplah untuk jadi begal dan kapok lah ya. Ya, ini pelajaran juga buat kita ya, supaya kita jangan berbuat jahat. Kalau teman ingin mengajak kita berbuat jahat atau siapapun itu ya, ingat, perbuatan jahat pasti ada resikonya. Jadi lebih baik kita bekerja dan berusaha secara halal aja ya, dan berdoa ya biar Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Oke sobat, demikian video dari teman kita ya yang bernama Herman. Kita akan berjumpa di video pujongan lainnya. Dan bila sobat-sobat memiliki kisah-kisah horor dan misteri, kalian bisa mengirimkan ceritanya itu ke email pujongan ya. Emailnya udah gua taruh di deskripsi. Dan bila kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe mendukung channel Pujongan. Kita akan berjumpa di video pujongan lainnya. Gua pamit dan salam Pujongan. Dadah.